Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsilia Susanto dari kelas PTKC. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah pengantar ilmu komputer. Dosen yaitu Dr. Mustari S. Lamada MT, Universitas Negeri Makassar. Topik yang saya akan bahas di sini yaitu software komputer. Kemudian ada beberapa pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu 1. Mengembangkan peran perangkat lunak. 2. Perspektif industri. 3. Abad pabrik perangkat lunak. 4. Daya saing perangkat lunak. 5. Perangkat lunak. 6. Karakteristik perangkat lunak. 7. Komponen perangkat lunak. 8. Aplikasi perangkat lunak. Kemudian kita menuju di pokok pembahasan yang pertama yaitu 1. Mengembangkan peran perangkat lunak. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Ada di satu sisi berfungsi sebagai produk dan di sisi lain berfungsi untuk kendaraan atau mengantar sebuah produk. Sebagai produk, perangkat lunak mengantar potensi perhitungan dibangun oleh perangkat lunak komputer. Pada masa awal, era komputer perangkat keras dan dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara perangkat lunak dirancang khusus untuk aplikasi-aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki area distribusi yang terbatas. Era kedua, evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan di tahun 1960-an sampai 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep terbaru interaksi manusia dengan mesin. Kemudian, kemajuan dalam penyimpanan online membawa ke generasi pertama sistem manajemen database. Tahun-tahun awal ada terbagi beberapa, yaitu orientasi batch, distribusi terbatas, perangkat lunak custom. Era kedua, multi-user, real-time, database, perangkat lunak produk. Kemudian era yang ketiga yaitu sistem terdistribusi, embedded intelligence. Kemudian perangkat keras biaya rendah. Era keempat, sistem desktop bertenaga cepat atau kuat, teknologi berorientasi objek, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, kemudian komputasi paralel, kemudian komputer jaringan. Evolusi perangkat lunak. Di era pertama 1950, era kedua 1970, era ketiga 1980, 1990, dan era keempat 2000-an. Kemudian era kedua juga ditandai dengan penggunaan produk perangkat lunak serta kehadiran software houses. Era ketiga, evolusi sistem komputer dimulai dari pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Sistem terdistribusi multikomputer yang masing-masing melakukan fungsi secara kongruen dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Kesimpulan dari era ketiga ditandai dengan kehadiran dan penyebaran pemakaian mikroprosesor. Evolusi sistem komputer di era keempat menjauhkan kita dari komputer individual dan program-program komputer dan menuju pengaruh kolektif dari komputer dan perangkat lunak. Tetapi selama ini, era evolusi sistem berbasis komputer, serangkaian masalah berhubungan dengan perangkat lunak masih sering muncul dan intensitas masalah tersebut terus bertambah.
Kemudian, perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada 4 perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang dikenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikitnya orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya secara coba-coba. Dibandingkan perangkat keras, perangkat lunak sudah berubah secara drastis dibandingkan perangkat keras. Perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang biayanya tinggi. Kemudian, abad pabrik perangkat lunak. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui. 1. Aplikasi sistem informasi ditulis 20 tahun yang lalu, mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaharuan. Bahkan modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan menjadi atau membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. 2. Aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data setelah kritis, dan karena cara pemeliharaan serta usia yang sudah tua membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Ketiga, embedded system dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan kadang perusahaan besar, diantaranya ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan tetapi dapat dibawa keluar untuk diperbaiki. Karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Kemudian, daya saing perangkat lunak. Sekarang ini perangkat lunak sudah menjadi lahan kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer, sekarang sudah diproduksi secara terpisah. Perangkat lunak adalah satu. Di dalam sebuah buku teks mengambil bentuk berikut, perangkat lunak adalah satu perintah pemrograman komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. 2. Struktur data yang memungkinkan pemrograman memanipulasi informasi secara proporsional. 3. Dokumen yang menggambarkan operasi yang kegunaan program. Kemudian, komponen perangkat lunak. Reusability merupakan satu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata yang terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi eksplisit, serta aturan sintaks yang sistematik secara baik. Bila program dirancang dengan baik, hanya memiliki sedikit dokumentasi. Bila tidak, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi mimpi buruk. Kode mesin bahasa, assembly tingkat mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut dengan 3 generasi bahasa komputer. Yang pertama, dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrograman harus melihat dengan baik khususnya struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Demikianlah bahasa yang di dalam 3 generasi. Yang pertama dimasukkan ke dalam jenis bahasa prosedural. Bahasa generasi keempat yang disebut dengan bahasa non-prosedural menggerakkan pengembangan perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Kemudian, aplikasi perangkat lunak.
Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke berbagai situasi di mana serangkaian langkah prosedural seperti algoritma terdefinisikan. Kandungan informasi determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Konten mengarah kepada arti dan bentuk dari informasi yang masuk dan keluar. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. 1. Perangkat lunak sistem. Banyak perangkat lunak sistem, misalnya kompiler, editor, utilitas, pengatur file, memproses struktur informasi yang lengkap maupun tepat. Perangkat lunak real time. Perangkat program-program yang memonitor, menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real time. Kemudian perangkat lunak bisnis, sistem diskrit. Contohnya payroll, account receivable, payable, inventory. Telah mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen MIS yang mengakses satu atau lebih database yang benar berisi informasi bisnis. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Embedded software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem yang keperluan konsumen dan pasar industri. 6. Perangkat lunak komputer personal. Pengolahan kata, prinsip, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. 7. Perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan artificial intelligence AI menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Jaringan syaraf mensimulasi struktur proses-proses otak dan kemudian membawanya kepada perangkat lunak kelas baru yang dapat mengenali pola-pola kompleks serta belajar dari pengalaman masa lalu. 8. Perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol, manajemen pada perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program data, pengolahan data yang biasa digunakan untuk mempermudah manusia. Sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operating system atau yang disingkat dengan OS. Sistem informasi, komponen-komponen sistem informasi, sistem komputer, dan sistem operasi. Sistem operasi. Mengapa kita harus belajar sistem operasi? 1. Merupakan kajian mendasar untuk pendidikan ilmu-ilmu komputer dan informatika. Rekayasawan dan ilmuwan komputer atau informatika mutlak memahami sistem operasi karena sistem operasi ibarat roh bagi manusia. Komponen-komponen sistem komputer. Hardware terbagi atas beberapa, yaitu CPU, memori, perangkat I/O atau O. Sistem operasi.
Terbagi juga beberapa, yaitu mengontrol dan mengelola pengguna sumber daya komputer. Kemudian program aplikasi, compiler, database, sistem, bisnis, program games, dan lain-lain. Kemudian user, manusia, mesin, dan komputer. Sistem operasi dapat memerintah hardware, menangani alokasi daya, dan melindungi aplikasi dari koneksi langsung ke hardware. 2. Kernel adalah jantungnya sistem operasi, bagian yang harus selalu beroperasi agar sistem operasi selalu hidup. Tujuan dan tugas sistem operasi adalah 1. Mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. B. Menyediakan sekumpulan layanan kepada user sehingga user lebih mudah. Kemudian nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Yang keempat, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. A. Sumber daya fisik yang terbagi atas beberapa: keyboard, mouse, joystick, disk drive, CD-ROM, hard disk, printer, monitor, modem, Ethernet card, peralatan multimedia, dan lain-lain. Sumber daya abstrak yaitu data dan pemrograman atau program. Kemudian berdasarkan banyaknya sumber daya yang dikelola sistem operasi. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya tentang software komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.